Halo, ini simpulan dari buku The Unfair Advantage bab ketiga. Jadi di bab ketiga ini dijelaskan, bab ketiga judulnya sukses itu kerja keras dan keberuntungan. Jadi ketika kita membahas kesuksesan, itu biasanya ada dua argumen. Ada yang menganggap kalau kesuksesan itu sepenuhnya dari kerja keras, alias ya emang semuanya dikendalikan oleh orang yang sukses itu, ataupun kesuksesan itu datang dari keberuntungan. Emang dia lahir di keluarga yang ini, dia lahir dengan gen seperti ini, dia lahir di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Tapi sebenarnya nggak ada salahnya ketika kita menganggap kesuksesan itu faktor dari keduanya gitu, nggak mesti salah satu aja. Dan nyatanya emang gitu. Dari contoh si Evan Spiegel kemarin, kita lihat kalau ya kekayaan orang tuanya emang ada faktor di dalam kesuksesan dia. Nah, tapi di sini kita ketika kita membahas keberuntungan tuh nggak serta-merta hanya sesederhana kesuksesan orang tua. Tapi ada keberuntungan yang tampaknya nggak begitu jelas. Contoh yang diambil di buku ini tuh kisah dari kehidupannya Oprah Winfrey. Oprah Winfrey itu salah satu talk show host tersukses di Amerika Serikat. Jadi dia tuh lahir di keluarga yang miskin. Ibunya nggak terlalu menyayangi dia karena kulit dia lebih gelap dibanding kakaknya. Terus sejak pas kecil tuh dia pernah diperkosa. Nah itu kan sejelek-jeleknya masa kecil ya, tapi dia bisa sukses lah. Kenapa? Jadi neneknya itu sering sejak kecil tuh mengajari dia membaca Alkitab. Terus ternyata dia tuh jago banget menghafal dan menceritakan ulang kisah-kisah dari Alkitab, sehingga dia seringlah diajak cerita di gerejanya. Oleh karena itu dia juga belajar caranya bercerita dan juga cara berorasi. Terus ya lama kelamaan skill dia itu meningkat. Pada akhirnya dia ya jago ngomong dan jadi talk show host. Dia juga karena mungkin punya masa lalu yang traumatis banget, ketika dia berorasi itu emang penuh empati karena ada pengalaman pribadi dia yang emang kena ke situ. Beda dengan ketika kita menceritakan kisah seseorang untuk memotivasi seseorang, ya dia mampu menggunakan dia sendiri sebagai contoh. Terus ya teman ya terus mana nah terus mungkin juga karena dia itu nggak terlalu diterima sama ibunya, dia mencoba menarik perhatian dari pihak lain, yaitu dari orang-orang yang mendengarkan cerita dia dan dengerin orasi dia. Nah itu kan akhirnya ya itu pada akhirnya membuat dia jago orasi, jago pidato, dan jadi talk show host yang baik. Dan pertanyaannya sekarang adalah, apakah dia orang yang beruntung? Ya kalau menurut definisi konvensional ya enggak. Dia diperkosa, dia dijauhin sama ibunya sendiri, terus dia hidup miskin. Tapi kalau kita mendefinisikan keberuntungan sebagai faktor yang membantu dia untuk sukses,
yang berpengaruh positif kepada kesuksesan dia, ya dia beruntung. Jadi di sini keberuntungan tuh nggak selalu datang dari hal-hal yang positif. Ada hal-hal yang negatif yang juga dianggap, yang bisa kita anggap keberuntungan. Itu nggak berarti seandainya dia bisa memilih dia mau hidup kaya atau lahir kaya atau lahir miskin, dia bakal memilih lahir hidup miskin ya, karena ya dia nggak memilih itu sih. Jadi ya itulah. Terus nah selain itu ya ada juga keberuntungan yang agak positif, dimana ya dia punya nenek yang mau mengajari dia membaca dan membantu dia mempelajari Alkitab. Terus dia juga punya seorang ayah yang sering mengajak dia ke perpustakaan untuk membaca buku. Terus ya dia emang sejak lahir, mungkin sejak kecil itu punya sifat-sifat yang menunjukkan kalau dia itu emang jago di bidang menghafal gitu, karena nggak semua orang itu ketika disuruh menghafal Alkitab atau Al-Quran atau apapun itu bisa secepat itu gitu. Jadi mungkin juga ada faktor genetika kalau dia emang lahir punya bakat yang luar biasa. Nah kalau di buku self help biasanya ketika kita ataupun yang biasanya dibahas oleh orang-orang motivator, mereka tuh sering membahas kalau ya kita bisa seandainya kita berusaha, kita bisa seandainya, maksudnya takdir kita itu 100% di tangan kita. Tapi di sini si Oprah tuh nggak memilih dia lahir dengan gen apa, dia nggak lahir dia hidup di keluarga miskin apa enggak, dia nggak lahir dengan pilihan mau ibu yang menyayangi dia apa enggak, tapi dia emang diberikan itu. Dan mungkin bisa dikatakan nggak adil kehidupan kalau ya kita semua dapat awalan yang berbeda-beda. Tapi masalahnya di sini alam semesta itu nggak punya tanggung jawab apapun untuk adil pada diri kita. Alam semesta nggak punya tanggung jawab untuk membagi rata semua orang biar awalannya sama. Kita hanya diberikan sebuah situasi dan kita bekerja dengan situasi yang kita dapatkan. Ibarat main Uno, bukan tanggung jawab kita untuk mengkritik kartu yang diberikan kepada kita, tapi tugas kita untuk memaksimalkan kartu-kartu kita. Tapi untungnya gini, tadi kan opsi Oprah itu keunggulan dia, keberuntungan dia tuh nggak begitu jelas. Nah kita juga nggak tahu sebenarnya kita tuh beruntung apa enggak. Kalau kita ngeliat Oprah dari kecil ya kita nggak ngeliat dia orang yang beruntung. Tapi kalau kita ngeliat jauh ke depan, dimana faktor-faktor yang merugikan itu pada akhirnya mendorong dia menjadi orang yang sukses, ya dia akhirnya menjadi ya bisa dikatakan orang yang beruntung. Nah terus ada bagusnya juga ketika kita mengambil pendekatan kalau takdir itu nggak 100% di tangan kita. Itu membuat kita lebih bisa memaafkan seseorang ketika dia itu nggak sukses walaupun dia udah bekerja keras. Jadi kita nggak serta-merta menghakimi seseorang, oh karena kamu nggak sukses itu dikarenakan kamu nggak kerja keras. Bisa saja dia udah bekerja keras tapi emang nggak, situasinya nggak mendukung gitu. Nah oleh karena itu ya kita harus membantu dia karena dia sebenarnya ingin sukses, dia udah bekerja keras tapi ya mau gimana lagi. Terus itu juga membuat kita lebih ya
apa ya, menghentikan kita untuk membandingkan diri kita dengan orang-orang yang emang lahir dengan keunggulan yang jauh di atas kita, yang bisa disebut outliner. Kita nggak perlu membandingkan diri dengan Bill Gates atau Mark Zuckerberg yang emang sejak awal itu bukan di level yang sama dengan kita. Jadi ya, nah tapi kan tadi kembali lagi, kita belum tahu sebenarnya kita punya keunggulan apa enggak, kita punya keberuntungan apa enggak sebelum kita emang menggali itu. Nah, sebelum itu kita harus membahas dulu apa itu unfair advantage, dan itu di bab selanjutnya. Bye.